Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali bersama Bu Laila dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar bab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Dari bab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku, yang pertama kita akan membahas tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak terpuji Nabi Muhammad yaitu adalah jujur. Apakah yang dimaksud dengan jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata apa adanya. Lawan kata jujur yaitu bohong. Berbohong merupakan akhlak tercela. Selanjutnya, yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang penyayang. Nabi Muhammad sangat menyayangi keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Bahkan menyayangi orang miskin dan anak-anak. Terutama Nabi Muhammad menyayangi anak yatim. Di sini Bu Laila akan menampilkan video dari sikap jujur. Selamat menyaksikan anak-anak. Jujur seperti Rasulullah. Usai belajar mengaji, Gagah bertanya kepada Ustadz, "Ustadz, apakah ada orang yang selalu jujur?" Jawab Ustadz, "Ada." "Siapa?" Ayu penasaran. "Ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ustadz akan menceritakan kehidupan beliau yang penuh kejujuran. Yuk kita simak kisahnya. Di kota suci Mekah, dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jujur dan amanah. Ia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya selalu terjaga. Ia santun dan suka berderma. Selalu jujur berkata-katanya. Gelarnya Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya, juga sopan dalam bercanda. Waktu muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya berkembang. Suatu hari, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan mulia sedih melihat maksiat yang merajalela di kota Mekah. Ia sering menyepi ke Gua Hira. Ada yang datang suatu ketika. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi teman-teman dan keluarga-keluarganya, sehingga umat Islam bertambah jumlahnya. Sayang, dakwahnya ditolak pembesar kota. Padahal bersaksi mereka, Muhammad jujur dan tidak pernah dusta. Ada yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tukang sihir karena mempengaruhi orang dengan syair. Nadar bin Haris membantah orang kafir. Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyampaikan berita. Semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu ia naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh engkau yang terpercaya. Suatu hari, Heraklius Raja Romawi menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya Khalifah Quraisy menemuinya. Di antaranya ada Abu Sofyan, paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sofyan menjawab, ia bukan keluarga raja, hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Sungguh, ia seorang nabi. Heraklius berkata. Ada kisah lucu di zaman Rasulullah SAW. Seorang nenek-nenek bertanya, apakah ia bisa masuk surga? Rasulullah SAW pun menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Nabi bercanda. Sang nenek-nenek pun sedih tak terkira. Nabi tersenyum dan menghiburnya. Di surga kelak, nenek kembali muda dan jelita. Demikianlah kisah hidup Rasulullah SAW yang selalu bersikap jujur. Kalian siap belajar jujur seperti beliau kan? Mari kita tutup pengajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap orang menyukai sikap dan perbuatan jujur. Orang jahat sekalipun menyukai orang yang jujur. Itu terbukti saat kaum musyrikin Mekah menyukai kejujuran Rasulullah SAW. Dengan sifat jujur ia pula Rasulullah SAW memiliki banyak teman. Kalian pasti ingin memiliki banyak teman kan? Yuk mulai belajar jujur seperti Rasulullah. Itulah tadi video yang sudah anak-anak simak. Semoga anak-anak bisa meniru sikap terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, anak-anak mendapatkan tugas yaitu menceritakan perilaku jujur yang pernah kamu lakukan. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke Bu Laila. Terima kasih. Bu Laila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.